Kalian tahu Aura Cinta yang lagi viral saat ini karena berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat? Ternyata dia bukan orang sembarangan. Dia itu pernah jadi bintang iklan dan pemain sinetron. Ini. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Mendingan lo tuh jauhin Isyana aja. Tunggu dulu, tapi kenapa Isyana emang? Isyana itu sebenarnya hamil. Yang lagi rame ada anak sekolah yang mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi karena menghilangkan wisuda dan juga perpisahan untuk anak sekolah. Ya, walaupun gue niatnya ini kayak bukan mengkritik tapi ngelawan. Ya karena menurut gue kebijakan Kang Deddy Mulyadi menghapuskan wisuda dan juga perpisahan untuk anak sekolah udah keren banget. Karena ya orang tuanya jangankan untuk mikirin wisuda dan juga perpisahan, untuk hidup sehari-hari aja bingung mau kayak gimana. Yang lebih mirisnya lagi, banyak netizen yang justru bilang Kang Deddy Mulyadi itu kasar sama orang miskin. Ya bagi gue sih ini salah sasaran netizen. Gue sih ngeliatnya masih aman-aman aja ya, kayak orang tua lagi bilangin anaknya kalau itu tuh nggak penting-penting banget. Apalagi wisuda untuk anak sekolah itu ya nggak wajib. Dan yang lebih miris lagi menurut gue adalah ketika orang tua dari si anak ini ditanya penting apa enggak adanya perpisahan, malah jawab penting. Itu sih malah bikin gue curiga kalau sebenarnya yang cari duit selama ini ya anaknya. Ya tapi seenggaknya kita harus apresiasi lah keberanian anak ini untuk mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Jujur aku greget banget ngelihat ada perempuan yang debat sama KDM tapi dia tuh benar-benar keras kepala dan gak bisa dibilangin. Jadi intinya ada perempuan yang sudah tergolong dewasa karena umur dia sudah 18 tahun. Nah si anak ini mengkritik KDM karena menghapus wisuda atau perpisahan. Ditambah rumah dia yang di bantaran sungai itu digusur kan, makin mencak-mencak aja ini anak. Pas si anak ini diundang sama KDM dan akhirnya berdebat di situ, si anak ini tuh benar-benar keras kepala, nggak bisa dibilangin. Padahal udah dijelasin berkali-kali sama KDM alasan dia menghapus wisuda. Dan intinya untuk meringankan beban para orang tua. Tapi ini orang tuanya tuh pengen kebebanin gitu. Gimana konsepnya nggak ngerti. Bahkan orang tuanya tuh bilang walaupun mereka miskin, mereka tetap pengen anaknya itu mengadakan wisuda demi mental dan kewarasan anaknya. Jadi pada intinya anak sama orang tua sama aja, 11-12, sama-sama ngeselin, sama-sama keras kepala. Maksud aku gini loh, kritis boleh, keras kepala boleh, tapi kalau ada orang yang ngasih tahu kalian mana yang benar dan enggak, ya minimal diterima. Jangan kalian tetap kekeh sama pendirian kalian. Apalagi udah jelas-jelas yang dilakukan sama si anak ini lebih banyak kontranya daripada pronya. Untuk Aura siapa gitu, pokoknya akun TikToknya Aura. Dek, kalau jadi orang jangan sengak ya. Jangan sengak. Kamu tuh terlalu sengak. Ya, rumah nggak ada. Kamu numpang di tanah negara. Ya. Terus rumahnya digusur sama pemerintah. Kamu ngamuk. Nyalahinnya siapa? Gubernur. Ya salah sendiri. Salahin orang tuamu. Tanyain, "Mah, kok kita numpang di tanah negara ya?" Oke, itu satu. Yang kedua, kamu nantangin Gubernur Jawa Barat. Nggak masuk akal sih. Kamu bilang kamu pengen ada perpisahan. Oke ya. Terus kamu ditanyain sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ditanyain berapa emang harga perpisahannya? 1,2 juta doang. Hello, 1,2 juta cuy. Kamu sendiri bisa nggak nyari duit segitu? Kalau nggak bisa, jangan sombong, jangan keras kepala. Kamu tuh keras kepala, sombong, sengak, nggak sopan sama orang tua. Kamu kira gubernur itu bukan orang tua juga? Dia juga orang tua. Harusnya juga dihormatin juga, sama kayak ibu bapakmu. Jangan sombong. Dan ibunya juga ya, terutama ibu. Anda bilang untuk perpisahan anak sekolah sih nggak apa-apa, nggak ada perpisahan. Hey, orang tua saya aja ngeluh waktu itu. Saya tinggal di Jawa Barat juga. Lalu ada perpisahan. Mahal banget perpisahan. Tapi untungnya apa? Di daerah saya dulu perpisahan nggak ada. Adanya pentas seni doang. Pentas seni yang dilakukan oleh sekolah. Walaupun itu iuran sedikit untuk iuran panggung doang. Udah, kita nggak ngundang artis. Perpisahan juga kita pakai baju seragam, nggak pakai kebaya. Ngapain?
Dan ibu terlalu memanjakan anaknya, Bu. Jadinya sombong, sengak, nggak sopan. Nih, untuk kamu, kalau si akun TikToknya kalau siapa nggak tahu deh gue. Untuk kamu ya, Dek, jangan nangis kalau misalkan kamu di blacklist, ya. Kamu kira ya masuk perguruan tinggi itu nggak dilihat dulu riwayat kamu punya kasus atau nggak dilihat dulu emang. Aku dulu masuk perguruan tinggi swasta aja dilihat dulu riwayatnya gimana, bandel atau enggak siswanya, sengak atau enggak siswanya, sombong atau enggak siswanya. Kalau kamu sombong kayak gini, jangan nangis kalau kamu di blacklist dari universitas. Terus kamu nyalahin universitas gitu ya. Jangan nangis. Aku cuma ngingetin doang. Karena nama kamu udah jelek. Kalau nama udah jelek, universitas tuh akan susah nerima kamu. Aku sih berbicara fakta ya. Berbicara fakta. Apalagi sekarang dunia sosmed itu terbuka. Pasti universitas akan cari tahu akun sosmed kamu, yang TikTok lah, Facebook lah, IG lah, semuanya. Nih ya, kalau kamu menginginkan perpisahan, mendingan kamu kuliah yang benar. Nanti kamu juga akan ngerasain sendiri kok gimana perpisahan di kuliahan. Lebih seru di kuliah dibandingkan di SMA. SMA apaan? Kamu kuliah 4 tahun bisa, atau 3,5 tahun bisa nggak lulus? Itu aja sih. Kalau nggak bisa, jangan harap ada perpisahan untuk diri kamu. Gedein tuh nilai IP-mu kalau kamu ingin perpisahan. Terus juga jangan sombong. Udah miskin, sombong, sengak lagi. Wah, kalau kamu nikah nanti kayak gini, kamu jadi orang kaya tambah sombong, wah, nggak akan ada yang memilih kamu kalau kamu ingin jadi presiden atau gubernur. Nggak akan ada yang milih, nggak akan ada. Orang udah ketahuan kok watak kamu sombong. Ingat ya, jejak sosial media itu tidak akan pernah terhapus. Sekali kamu hapus, yang lain pasti akan download video kamu. Ya, camkan itu. Menanggapi statementnya Kang Deddy yang miskin harus prihatin dan sekarang digoreng oleh netizen yang tentunya tidak suka dengan Kang Deddy, ya dia mengatakan di situ arogansi lah, seharusnya seorang gubernur tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu, tidak perlu diupload ke media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya asal muasal Kang Deddy mengucapkan hal itu ketika anak itu mengatakan biaya perpisahan itu cuman 1 juta doang. Coba bayangkan kalau Anda sudah menjadi orang tua, pasti merasakan bagaimana ya susahnya mencari uang 1 juta rupiah. Pasti Anda akan merasakan. Jadi sekarang ini bukan artian di situ Kang Deddy mengintervensi, mengintimidasi, tapi membenarkan cara berpikir anak itu supaya apa? Supaya sadar diri bahwa dia hidup di bantaran kali, harusnya prihatin, harusnya ketika dia punya uang ditabungkan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membenahi kehidupannya. Dan sampai sekarang kan dia masih hidup di bantaran kali. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang Kang Deddy seperti mengeksploitasi, Kang Deddy seperti mengintimidasi, mengintervensi, itu menurut saya sangat-sangat salah sekali. Jadi kalau saya bilang membenahi Jawa Barat itu bukan hanya sekedar membuat kebijakan tentang pembenahan tata ruang, tapi pembenahan cara pola berpikir masyarakatnya. Kalau masyarakatnya cara berpikirnya selalu menyalahkan pemerintah tanpa menyadari dirinya sendiri, itu salah, yaitu juga tidak akan nantinya program-program itu berjalan dengan sempurna. Begitu. Dan untungnya Kang Deddy di situ sebenarnya bukan program gubernur, tapi program Kabupaten Bekasi, tapi gubernur tetap hadir, ya, menghadirkan di situ rasa kemanusiaannya, diberi uang ke Rohiman sebesar 10 juta per
per kakak. Bayangkan, sudah dikritisi tetap dikasih uang ke Rohiman. Kurang apa lagi? Di situ Kang Deddy juga mendukung anak kecil tersebut untuk teruslah semoga sukses gitu kan. Gak apa-apa kritis gitu kan, yang penting objektif. Itu udah jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan diintimidasi dan diintervensi, arogansi dan lain sebagainya, berarti orang-orang ataupun netizen yang sekarang membela anak kecil tersebut tidak paham konteks apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada anak kecil tersebut ataupun kepada perempuan tersebut. Dan itulah kualitas orang-orang yang sekarang membela anak perempuan tersebut.